Ini hari Senin, semangat. Suamiku bilang akan sampai rumah pagi ini karena dia harus berangkat ke kantor. Jam 5:30 pagi aku turun, berkutat di dapur untuk membuat kopi dan telur dadar buat sarapan. Ku dengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Beranjak ke depan, aku melihat dari balik jendela Mas Niki pulang. Ambil nafas dulu, buang perlahan. Aku harus tenang dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bel rumah berbunyi. Aku melangkah ke depan dan membuka pintu utama. Suamiku berdiri di sana. Sudah rapi, mengenakan kemeja berlengan panjang, dasi dan trouser hitam. Bau harum parfumnya menguar. Sejenak aku terbius. Biasanya aku akan menyambut suamiku dengan pelukan. Tapi pagi ini beda. Aku hanya terbengong di depan pintu. Ivone sayang, kenapa diam? Nggak kangen? Sentuhan lembut tangan Mas Niki yang mengusap pipiku membuatku tersadar. Ingat Ivone, tetaplah berakting, semua baik-baik saja. Sampai bengong. Aku tertawa, berbalik badan dan masuk ke rumah. Mas Niki mengikutiku. Sarapan, Mas. Suamiku mengangguk, lalu duduk di kursi meja makan. Sekuat hati aku menata perasaanku. Amarah ini sudah sampai di tenggorokan. Ingin rasanya aku mendamprat Mas Niki dengan menunjukkan bukti foto-foto dari Juna. Tapi tidak. Terlalu cepat dan barbar cara itu. Aku akan membalas dengan lebih. Berusaha tersenyum senatural mungkin. Begini ya rasanya pura-pura bahagia itu. Nyesek tahu. Udah selesai urusannya? Tanyaku sambil menaruh secangkir kopi tanpa sianida di meja. Mas Niki kemarin pamitnya sama aku mau ke Bandung. Pret, Bandung kan keles. Udah, jawabnya kalem. Mampir tempat mama enggak? Aku menatapnya. Kedua orang tuaku tinggal di Cimahi, enggak jauh dari Bandung. Mas Niki menggeleng. Enggak sempet. Masa 2 hari di Bandung enggak sempet mampir rumah mama? Netraku melirik. Seperti biasa, raut wajah Mas Niki tak berubah. Tetap tenang dan tidak terlihat gugup. Pingin nampol pakai sepatu. Sumpah. Beneran gak sempet sayang. Kamu kangen sama mama? Aku anterin yuk, ucap suamiku lembut dengan sorot mata penuh kasih sayang. Wek, gampang, sahutku. Aku berangkat dulu ya, pamitku sambil berjalan menjauh dari ruang makan. Mas Niki berdiri. Dari tadi belum ada kiss buatku loh. Langkahku berhenti. Ku pejamkan mataku sebentar, membuang nafas dari mulut. Kemudian berbalik badan dengan senyum manis. Lupa, jawabku. Mas Niki berjalan mendekat. Direngkuhnya leherku, kemudian membenamkan kepalaku di dadanya. Kecupan lembut mendarat beberapa kali di pucuk kepalaku. Aku kangen, bisiknya lembut. Sumpah, aku meleleh. Rasanya mau menangis menjerit. Di depanku, kenapa dia bisa sesayang ini? Padahal di belakangku, dia pun memeluk perempuan lain. Ku dorong pelan tubuh Mas Niki. Jemari Mas Niki mengangkat daguku. Tak dapat ku sembunyikan netraku yang berkaca-kaca. Kenapa? Aku menggeleng cepat. Ku tepuk-tepuk pipiku sendiri agar air mataku tidak tumpah. Dia hanya berakting, Ivone. Jangan percaya. Mas Niki mengantarku sampai mobil. Sengaja aku berangkat pagi. Males berlama-lama dengan suamiku. Bikin tinggi karena ngempet marah. Di kantor, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan.
Semua berkas yang biasanya aku kerjakan menjelang akhir bulan, aku cicil mengecek sekarang. Aku harus sibuk, otakku harus buat mikir yang berfaedah. Bila tidak, akan menjadi toksit dan galau. Tok tok, ada yang mengetuk pintu ofisku. Aku menoleh. Senyum manis Juna menyembul dari balik pintu. Masuk, Jun. Hai, apa kabar? Juna duduk di sofa tunggal yang ada di ruanganku ini. Aku berdiri dan duduk di samping Juna. Maksi yuk, ajaku. Pria manis dan murah senyum itu mengangguk. Aku menyambar tas di meja. Juna berdiri. Von, gua seneng lihat lo bisa senyum hari ini, katanya. Bibirku mencebik. Memang kenapa? Aku menatapnya. Kupikir lo nangis guling-guling semalam. Hehe. Juna tertawa. Wajahnya lucu. Sorry. Aku bergaya dengan mengangkat daguku. Juna tambah ketawa. Ku apit lengan sahabatku ini dan mengajaknya keluar. Gimana, Jun? Udah dapat informasi tentang Mbak Dahlia? Tanyaku saat duduk berhadapan dengan Juna di kafe. Banyak sih, cuma gua gak yakin lo mau denger. Bola mata Juna melihatku sebentar. Tangannya mengaduk-ngaduk minuman di depannya. Aku terdiam. Ngomong aja, biarlah. Aku pingin tahu yang sebenarnya. Sekalian sakit hatiku ini. Juna ganti terdiam. Kayaknya sahabatku sejak kecil ini gak tega mau cerita. Aku tahu Juna totalitas membantuku. Bahkan dia juga bisa dapat foto-foto suamiku dan keluarganya bersama Mbak Dahlia di Solo. Berapa duit dia membayar tim termehek-mehek itu? Von, yang lo harus tahu adalah Dahlia itu bagian dari masa lalunya Niki. Juna berkata serius. Netranya menatapku lekat. Aku sudah menebaknya, jawabku dengan bersandar di kursi kafe ini. Memang, aku yakin Mas Niki paling sudah mengenal Dahlia dulu daripada aku. Begitu juga Mami. Dia mantan pacarnya Niki semenjak dari SMA. Lanjut Juna. Niki mencintainya, mungkin sampai sekarang. Jiah, kenapa polos banget lo, Jun? Perih banget hati gua. Hiks. Kepalaku mengangguk. Juna memperhatikan aku. Lanjutin, Jun. Waktu Niki kuliah di sini, mereka masih LDRan selama beberapa tahun. Tapi tiba-tiba Dahlia memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Waduh, patah hati dong. Celutukku garing. Mau melucu, tapi hatiku sakit. Iya, Niki sempat down karena hubungan mereka sudah terlalu jauh. Maksudnya mereka berhubungan? Mataku mendelik pada Juna. Ya iyalah, lo polos banget sih. Juna balas mendelik. Hehe, aku tertawa kecil. Aku memang polos. Sampai tidak mengetahui saat memutuskan menikah denganku, Mas Niki dalam keadaan patah hati level dewa. Batinku menangis. Aku hanya pelarian. Sementara aku mencintainya sepenuh hati. Setelah melahirkan anaknya, Dahlia bercerai dengan suaminya. Mataku melebar mendengar penjelasan Juna. Kenapa bercerai? Suaraku tercekat. Juna pun menundukkan kepalanya, seperti tak sanggup meneruskan. Juna, suaminya tidak yakin itu anaknya. Lemas sudah tubuhku. Ruhku seperti melayang meninggalkan ragaku. Gelap rasanya. Ivone. Aku membuka mata dan menyadari berada di pelukan Juna. Aku melegu dan mencoba menegakkan badanku. Beberapa waiters dan waitress berdiri di sekitarku. Aku gak apa-apa, kataku. Para pelayan kafe itu kemudian pergi.
meninggalkan aku dan Juna. Kau tak apa-apa, Von? Enggak, aku menggeleng. Makan dulu. Juna menunjuk makanan pesananku yang sudah tersaji di atas meja. Aku hanya minum jus melon milikku. Rasanya badanku lemas dan tak bertenaga. Kurasa aku pingsan bukan karena informasi yang diberikan Juna padaku. Aku lelah pikiran, lelah hayati, dan kurang tidur. Aku antar pulang, Von. Juna tampak masih khawatir dengan keadaanku. Aku tersenyum tipis padanya. Enggak ah, kita balik ke kantor aja. Aku berdiri, Juna juga. Bersisian, aku dan Juna berjalan kembali ke kantor. Von, maafin gua ya, kata Juna sesaat setelah aku kembali ke ruanganku. Gua gak apa-apa, Jun. Lo lupa, gua cewek kuat. Aku tertawa. Ingat zaman dulu, waktu pergi sama teman-teman SMA. Mobilnya Juna mogok. Lalu aku dan temanku cewek satu lagi yang dorong. Von, apa sebaiknya aku hentikan saja detektif cinta yang aku sewa itu? Juna melihatku. Bibirku mengulum senyum. Jadi benar, Juna sampai nyewa detektif cinta yang pernah tayang di salah satu stasiun TV itu. Haha, jangan dulu, kataku. Tapi Von, gua gak tega sama lo, lanjut Juna. Emang kenapa? Gua pingin tahu kok. Kulirik Juna yang duduk di depanku ini. Terkadang kita lebih baik gak dengar sesuatu loh, Von, daripada menyakiti diri sendiri. Aku terdiam, memandang kunci mobilku yang ada di meja. Memang benar sih apa yang diomongin Juna. Tapi yang aku bongkar ini kan kebohongan suamiku. Aku perlu banyak bukti untuk mendukung langkahku selanjutnya. Bercerai, bertahan, atau apatis. Tapi terserah lo deh, Von. Apalagi yang bisa gua bantu. Juna kembali tersenyum. Gua minta tolong cari tahu Naura itu ayah biologisnya siapa. Hah? What the? Hahaha. Juna tertawa ngakak mendengar permintaanku. Kenapa? Lo butuh sampel? Ntar gue ambilin rambutnya laki gua ama rambutnya tuh bocah. Ucapku sewot. Bukan begitu. Lo jangan keterlaluan, Von. Entar lo tahu kenyataannya. Lo tambah nyesek diri entar. Haha. Enggak lah. Ngapain juga diri? Kan gua punya ban serep, jawabku sambil menatap lurus Juna. Aku menggodanya. Siapa? Elu. Hehehe. Gua? Hahaha. Anjir. Bersambung.